Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur, siap untuk TC di Bali. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Latihan digelar selama sepekan di Bali United Training Center, Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimulai sejak Senin. Sebanyak 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert memulai pemusatan latihan. Saya rasa suasananya sangat luar biasa. Lapangannya juga sangat bagus, dan yang paling penting bagi saya adalah udara yang segar, ujar Kluivert, dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia pada Selasa. Sebanyak 23 pemain ambil bagian dalam latihan perdana, termasuk nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ula Romeni, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Shane Patinama. 9 pemain yang masih absen, yakni Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Beckham Putra, Sandy Walsh, Jay Itzes, Mees Hilgers, Martin Paes, Eliano Reijers, dan Kevin Dix. Namun 3 nama pertama sudah bergabung dalam latihan hari kedua, Selasa. Dari 32 nama, 5 pemain lama kembali masuk dalam skuad. Mereka adalah Reza Arya, PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, Malut United, Stefano Lillipali, Borneo FC, serta Asnawi Mangkualam, Port FC Thailand. Selain itu, Mees Hilgers dan Egy Maulana Fikri, yang sebelumnya gagal bergabung karena cedera, kini turut mendapatkan kesempatan kembali. Satu-satunya pemain dari daftar Maret lalu yang tidak dipanggil adalah Ragnar Oratmangoen, karena belum pulih dari infeksi di lututnya. Dari kelima wajah lama tersebut, nama Stefano Lillipali paling mencuri perhatian. Pemain berusia 35 tahun ini terakhir kali membela timnas dalam laga persahabatan melawan Turkmenistan pada September 2023. Pintu Lillipali untuk kembali ke timnas kala itu seakan-akan sudah tertutup setelah pelatih timnas sebelumnya, Shin Taeyong, memutuskan enggan memasukkan namanya, meskipun pemain kelahiran Arnhem Belanda itu, di musim yang sama mengemas 11 gol dan 17 assist dari 31 pertandingan di Liga 1 Indonesia. Musim ini, performa Lillipali menurun akibat cedera, tetapi ia tetap mampu menyumbang 10 kontribusi gol, 6 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan. Meski tak lagi berada di puncak performa, Kluivert menilai pengalaman dan kualitas Lillipali masih sangat berharga, baik di dalam maupun di luar lapangan sebagai panutan bagi pemain muda. Selain Lillipali, Kluivert juga membuat kejutan dengan memanggil pemain debutan di timnas senior, yaitu Beckham Putra, untuk menggantikan Septian Bagaskara dari Dewa United karena cedera. Beckham mendapatkan panggilan timnas pada Senin, sehari setelah melakukan pawai juara Liga 1 Indonesia bersama Persib Bandung. Ini adalah hadiah tersendiri untuk Beckham setelah dirinya tampil memukau di musim ini dengan 6 gol dan 3 assist untuk Maung Bandung. Kluivert mengatakan Beckham adalah pemain yang bisa memainkan posisi yang sangat krusial, di mana pemain 23 tahun itu menurutnya sangat baik bermain di antar lini. Setelah tahu namanya dipanggil, harapan Beckham tak muluk-muluk. Pesepak bola asli Bandung itu hanya ingin menjawab kepercayaan dari Kluivert. Baginya, kesempatan mendapatkan panggilan pertamanya di timnas sangat berharga. Ia hanya ingin bekerja keras di latihan. Masuk atau tidaknya dalam 23 pemain saat melawan Cina dan Jepang, Beckham mengaku pasrah. Yang terpenting saya memberikan yang terbaik setiap latihan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kata dia saat mengikuti latihan di Bali United Training Center, Selasa. Timnas Indonesia sudah pasti tak dapat diperkuat 3 pemain melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Juni nanti. Selain Ragnar yang tak dipanggil,
Dua lainnya yang absen adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Kedua pemain ini tak dapat bermain karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, dengan 32 pemain yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert, tampaknya pelatih asal Belanda itu tak terlalu pusing menyikapi skuad tim Garuda yang ditinggal 3 pemain intinya. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero tampaknya akan mendapatkan debutnya di timnas, setelah pada 2 laga sebelumnya kiper Como yang dipinjam Palermo itu duduk di bangku cadangan. Emil, yang berusia 28 tahun, di musim ini sudah mengawal gawang Palermo di Serie B Italia dalam 15 laga, dengan 3 kali mencatatkan clean sheet. Ia mengantarkan I Rosanero bermain di babak playoff promosi, sebelum akhirnya disingkirkan SS Juve Stabia. Untuk menggantikan Marcelino dan Ragnar di posisi penyerangan area kanan dan kiri, paling tidak ada 6 pemain yang bisa menggantikan peran mereka berdua. Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Beckham Putra bisa memainkan peran Ragnar yang biasanya beroperasi dari sisi kiri, sementara Eliano Rejders, Jakob Sayuri, dan Egy Maulana Fikri bisa menutup lubang yang ditinggalkan Marcelino di area kanan. Dari ke-6 pemain itu, Egy dan Jakob menjadi pemain yang patut dipertimbangkan oleh Kluivert. Pasalnya, kedua pemain itu tampil menjanjikan musim ini bersama klubnya masing-masing. Egy mengoleksi 12 gol dan 7 assist bersama Dewa United, sedangkan Jakob mencetak 10 gol dan 6 assist bersama Malut. Dewa dan Malut merupakan tim terbaik Liga 1 kedua dan ketiga setelah Persib. Bahkan selain 6 pemain itu, Kluivert juga bisa memasang seorang Ricky Cambuaya dan Eliano Rejders di posisi tersebut. Keduanya pernah memainkan posisi area penyerangan pada 2 laga terakhir timnas bulan Maret lalu. 3 poin saat menjamu Cina menjadi harga mati bagi timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert sangat memahami pentingnya kemenangan atas negeri tirai bambu, terlebih laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang akan dipenuhi puluhan ribu pendukung Garuda. Kemenangan ini tak hanya menjadi pembalasan atas kekalahan menyakitkan 1-2 di Qingdao 7 bulan lalu, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi ketiga dan keempat klasemen putaran ketiga menjadi target realistis yang kini terbuka lebar. Saat ini, Indonesia mengoleksi 9 poin dan menempati peringkat keempat. Jika berhasil mengalahkan Cina, skuad Garuda akan mengantongi 12 poin. Jumlah poin ini akan memperbesar peluang lolos ke fase selanjutnya. Indonesia saat ini unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Asumsi jika Indonesia hanya menang atas Cina sementara Bahrain menyapu bersih 2 laga terakhirnya, maka 2 tim ini akan memiliki poin sama, yakni 12. Dalam situasi ini, penentuan kelolosan akan bergantung pada selisih gol, jumlah gol yang dicetak, dan terakhir hasil head-to-head. Indonesia saat ini memiliki selisih gol -6, dengan 8 gol dicetak dan 14 kebobolan. Sementara Bahrain mencatat selisih -8, dengan memasukkan 5 gol dan 13 kali kebobolan. Dalam skema ini, Indonesia diuntungkan. Dalam skenario lainnya, Indonesia bisa memastikan tiket ke putaran keempat lebih awal jika menang atas Cina, dan Bahrain gagal meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Dari performa terkini, Indonesia meraih 2 kemenangan dalam 3 laga terakhir, sedangkan Cina selalu menelan kekalahan. Meski statistik berpihak pada timnya, Kluivert tetap enggan meremehkan tim berjuluk tim Dragon tersebut. Mereka tim yang bagus. Kami tidak meremehkan lawan, tapi saya pelatih, saya melihat tim saya, dan bagaimana bisa mengecoh lawan, jadi kekuatan tim saya adalah terpenting, ujar pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut.